Kami berteman sejak lama, tapi bukan berarti kami selalu sama. Ada yang ke masjid setiap Jumat, ada yang ke gereja setiap minggu. Kadang waktu ibadah bikin rencana berantakan. Tapi di balik itu kami belajar sesuatu, bahwa menghargai bukan cuma soal menunggu, tapi tentang saling mengerti. Ini cerita kami tentang perbedaan yang justru menguatkan persahabatan. Guys, kita kapan mau buat tugas pengisian? Besok pagi aja gimana? Biar ke orang yang lebih cepat. Besok pagi aku ada ibadah, agak sorean bisa nggak? Sal, ini kita udah mepet loh waktunya. Kalau ditunda terus, kapan selesainya? Guys, Ikut dulu ngapa? Jadi gimana nih? Besok jadi kan? besok jadi, tapi aku ibadah dulu gimana? Soalnya ibadah tuh penting banget buat aku. Aku rasanya tuh salah banget ninggalinnya. Tapi Vel, kita juga perlu tanggung jawab untuk tugas. Kalau kamu nggak datang, yang lainnya keberatan. Iya bener tuh. Coba fleksibel dikit. Kamu mau nilai kita jelek? Guys, udah dong. Mungkin kita bisa cari waktu lain. Kalau ditunda terus, kapan selesainya? Lihat kan, dia lebih pilih ibadah daripada kelompok. Tapi gini terus, gimana kita mau kompak? Aku ngerti ibadah itu penting. Tapi ini kan tugas kelompok tanggung jawab bersama. Merasa nggak dihargai Felisa deh. Jangan ngomong gitu dong. Ibadah kan emang udah kewajiban kita. Kita punya kewajiban tiap agama. Tapi kan kita bisa atur waktunya. Kok dia nggak bisa sih? Guys, maaf ya aku datang lambat. Tolong salah sama aku. Kita udah bahas banyak tadi, kamu nggak ada. Sal, kalau kayak gini terus, kita yang susah. Kamu kayak nggak peduli gitu. Aku peduli, tapi aku nggak bisa ninggalin ibadahku. Itu tuh sama aja kayak aku minta kalian buat ninggalin sholat. Ya, kalian mau? Kalian Tapi, keberatan, Vel. kan? Udahlah, aku malas tinggalin terus. Guys, kalau dipikir-pikir kita terlalu keras gak sih sama Felisa? Kita aja nggak mau ibadahnya diganggu. Tapi kemarin kita masa-masa dia. Kayaknya nggak adil deh buat kita. Iya ya, kita kebawa emosi. Harusnya aku ngertiin dia juga. Juga guys, aku terlalu maksain dia sampai lupa mikirin perasaan dia. Vel, maaf ya soal kemarin. Aku kebawa emosi. Aku juga, nggak seharusnya aku maksain kamu. Maaf ya. Aku juga mau minta maaf ya guys, sudah bikin kalian repot. Aku gak ada maksud buat membebani kalian. Apalagi aku juga gak mau kok nilai kita jelek. Akhirnya aku senang banget ya kita bisa saling ngertiin gini. Nah, jadi damai ya. Toleransi itu ternyata bukan cuma kata-kata, tapi benar-benar memberi ruang untuk keyakinan orang lain. Dan belajar sabar meskipun berbeda pendapat. Aku sadar persahabatan itu lebih penting daripada itu. Beda waktu, beda cara ibadah, tapi hatinya kita bisa merangkul satu sama lain. Toleransi bukan sekedar menerima perbedaan.
satu dan keyakinan Tuhan kita. Nah, itu dia penampilan video dari kami. Apakah teman-teman di sini pernah menyaksikan kejadian yang serupa? Atau bahkan kalian pernah mengalami sendiri? Kejadian seperti itu banyak terjadi di luar sana. Seperti berita berikut ini. Kerusakan ini saudara diduga karena warga menilai aktivitas keagamaan tersebut tidak memiliki izin tempat ibadah. Pasca kejadian, aparat kepolisian dan TNI langsung melakukan pengamanan di lokasi kejadian. Kita mungkin berbeda keyakinan, namun kita memiliki hati yang sama. Hati yang ingin hidup saling damai, saling menghormati, dan saling memahami. Perbedaan agama yang ada di Indonesia seharusnya bisa menjadi kekayaan bagi bangsa kita. Namun, hal tersebut sering disalahpahami oleh masyarakat Indonesia. Tuhan menciptakan agama yang berbeda-beda agar kita bisa saling mengenal dan saling menghargai keberagaman yang ada, bukan untuk saling menjauhi. Tapi semua itu bisa berubah, dimulai dari diri kita sendiri. Mulai dengan belajar menghargai dan membuka hati untuk memahami orang lain. Toleransi itu bukan berarti kita harus sama, tapi bagaimana kita bisa berjalan bersama dalam perbedaan. Karena pada akhirnya kita semua ingin hidup damai, saling menghormati, saling menghargai tanpa melihat siapa kita. Toleransi itu bukan pilihan, tapi sebuah keharusan.